Satu kata, orang yang masih meragukan ijazah Presiden Jokowi itu namanya Tobon. Ya, baru-baru ini UGM juga sudah membuat klarifikasi teman-teman, dan juga menunjukkan ijazah ya, alumni UGM asli teman-teman. Apakah ini masih diragukan? Jadi yang beredar selama ini sepotong-sepotong. Hai bagi pendukung Pak Jokowi, angkat tangan semuanya. Kita semua beruntung mendapatkan seorang presiden yang baik hati dan tidak sombong, dan tidak suka membalas perbuatan keji dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang kita sudah lihat bersama di video yang saya stitch ini, ternyata memang benar Pak Jokowi itu memiliki ijazah asli. Beliau atau Pak Jokowi itu masuk di UGM tahun atau angkatan 1980, dan beliau mendapatkan ijazah kelulusan pada tahun 1985, sehingga teman-teman Pak Jokowi ini yang seangkatan berbondong-bondong membawa ijazah mereka yang asli dan menunjukkan kepada orang-orang yang kurang percaya, dan mereka melihat, oh ternyata benar ya, kok sama ya ijazah Pak Presiden sama dengan teman-temannya yang seangkatan. Kalau kalian masih belum percaya, silakan kalian kuliah lagi di UGM, atau kalian kuliah deh, kamu lihat nanti kelulusan kalian itu ijazahnya sama nggak? Atau kalau sekarang sudah berbeda rektor, berarti sudah beda. Jadi berbahagialah kita memiliki seorang Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Jokowi, yang tetap setia, adem sari menanggapi semua tanggapan-tanggapan netizen. Tetap sehat Pak Jokowi, sehat selalu, tetap bersemangat ya Pak Jokowi, kami selalu mensupport you. Hidup Indonesia, hidup Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang tercinta. Siapa di sini yang setuju dengan Pak Jokowi? Angkat tangan. Nah, ada satu cerita masih berhubungan dengan ijazah ini, ijazah Pak Jokowi. Ada satu teman angkatan Pak Jokowi, namanya Pak Joko Wahyudi. Keren kan? Punya teman namanya sama. Pak Joko Wahyudi ini sangat menyayangkan sikap salah seorang bapak yang namanya Bapak Bambang Tri, yang mencatut nama Pak Joko Wahyudi ini dan mengatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu diambil dari ijazah Pak Joko Wahyudi kemudian diubah. Nah, sangat disayangkan kan guys? Kenapa sih si Bapak Bambang Tri ini dia mengarang-arang cerita dan dia membuat cerita hoax? Apa tujuannya menjelek-jelekan Bapak Presiden kita? Apakah Bapak Bambang Tri ini dia juga lulusan UGM? Atau dia juga memiliki ijazah yang sama, ijazah strata 1 dari perguruan tinggi lainnya? Atau dari perguruan tinggi yang sama dengan Pak Jokowi? Saya tidak tahu. Tapi intinya, kenapa sih Pak Bambang Tri kamu mencatut nama Bambang Wahyudi, kemudian menjelekkan atau membuat berita hoax tentang Pak Bambang, Pak Joko Widodo, Presiden kita. Nah loh, akhirnya perbuatan Pak Bambang Tri yang sangat-sangat meresahkan dan sangat membuat martabat seorang Presiden Republik Indonesia itu jatuh. Karena katanya, kata si Pak Bambang ini, ijazah Presiden Jokowi palsu. Akhirnya sekarang terbukti kan? Bagaimana sih kamu Pak Bambang Tri, kenapa harus buat cerita ini? Adakah yang menjadi latar belakang kamu membuat Pak Bambang membuat skenario ini? Latar belakangnya yang menghasilkan Jokowi. Ini? Ya, semoga orang-orang yang di dunia ini sering membuat berita-berita bohong akan mendapat sanksi, yaitu sanksi agar mereka tidak membuat berita bohong lagi. Karena berita bohong yang dibuat detik ini juga langsung bisa tersebar. Karena dunia ini, dunia maya ini langsung menyebar berita apa saja yang kita buat. Jadi janganlah kita menyebar berita-berita hoaks agar kita tidak terjerat hukum. Untuk Bambang Tri, Bapak Bambang, semoga Pak Bambang bisa mengakui bahwa
benar-benar yang Bapak buat itu memang berita hoaks. Jadi yang benar adalah ijazah Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, adalah sah. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi kamu yang masih kurang percaya dengan ijazah dari Pak Jokowi, coba silakan kamu buka-buka internet, cari sebanyak-banyak mungkin apa yang menjadi alasan kamu tidak percaya. Dan bagi kamu yang tidak percaya sebelumnya dan sekarang sudah percaya, syukurlah, berarti kalian ada hati nurani. Sehat selalu untuk kita semua. Salam satu tanah air Indonesia. Ijazah digoreng-goreng. Intinya supaya Pak Jokowi itu bisa dimakzulkan, bisa diberhentikan menjadi presiden sebelum masa purna tugasnya selesai. Dengan demikian, semua tanda tangan Pak Jokowi nggak sah. Tanda tangan proyek, tanda tangan apapun program itu dianggap batal, karena memang kalau sudah dimakzulkan, maka ya seperti itu. Pak Jokowi tidak akan tanda tangannya tidak akan berguna karena dimakzulkan kan. Merdeka. Ijazahnya dibawa. Jokowi bukan presiden yang sah. Kalau menurut saya sangat-sangat miris melihat orang-orang seperti ini berteriak sampai tarik urat. Jokowi suruh menunjukkan ijazah. Jokowi, Bapak Jokowi bukan presiden yang sah. Berteriak. Menurut saya enggak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Satu, kalau Bapak Jokowi suruh menunjukkan ijazah yang asli, masa periodenya tinggal 3 bulan lagi, yang dijalani 2 periode 10 tahun. Tetapi dalam waktu 3 bulan ini akan mengadakan pemilu. Tiba-tiba berteriak-teriak, Jokowi disuruh menunjukkan ijazahnya. Nggak masuk akal. Dari dulu kemana aja gitu. Jadi tiba-tiba mau habis periode 3 bulan, tiba-tiba Jokowi suruh menunjukkan ijazah palsu. Ada apa? 2, katanya Bapak Jokowi bukan presiden yang sah. Terus selama 2 periode ini, 10 tahun ini, yang memimpin bangsa Indonesia ini siapa? Apakah Anda ini yang memimpin? Terbukti bahwa Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Insinyur Joko Widodo, dan diakui semua orang, bahkan diakui di dunia. Jadi kalau enggak sah menurut orang-orang ini, asalnya dari mana? Mungkin dari dibilang karena Pak Jokowi punya ijazah palsu. Tetapi dari mana saja? Dari dulu sampai 2 periode kalau memang ijazahnya Bapak Jokowi ini palsu. Nah begitu kira-kira citizen. Jadi tetap tidak terpengaruh apapun yang mereka bilang. Menurut saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi yang telah memimpin bangsa Indonesia ini 2 periode. Dan 3 bulan lagi kita akan mengadakan pemilu. Mungkin bukan Bapak Jokowi lagi sebagai presiden kita. Nah begitu netizen ya, begitu semua masyarakat Indonesia. Saya masih tetap kagum dengan Bapak Joko Widodo. Oke. Hakimnya keluar. Mau ijazah palsu kek, ijazah asli kek, aku sih gak peduli. Yang pasti Pak Jokowi sudah membuktikan bahwa dia salah satu presiden terbaik di Indonesia. 2 periode membuktikan bahwa rakyat sangat mencintai dia. Demo makzulkan Jokowi, demo nih. Sepanjang sejarah negara Republik Indonesia ada,
dan sudah pernah 7 kali ganti presiden. Pak Jokowi adalah presiden yang terbaik, yang tidak mampu negara-negara asing mengendalikan Pak Jokowi. Pak Jokowi sadar banyak tidak suka orang-orang luar negeri, negara-negara asing yang selama ini menguasai sumber daya alam bumi Indonesia. Mereka ingin menggulingkan dan menjatuhkan negara Indonesia. Tidak mungkin memakai cara perang dengan senjata. Mereka akan memanfaatkan, membodohi masyarakat yang awam, dimanfaatkan untuk menggoyah dan ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Siapa mereka yang teriak-teriak memakzulkan Pak Jokowi? Mereka hanya orang-orang yang menjadi boneka kelinci asing negara-negara yang selama ini mengambil keuntungan dari sumber daya alam Indonesia yang sudah diambil alih oleh Pak Jokowi. Makanya mereka getol, teriak, memakzulkan segala macamnya. Karena dengan memakzulkan semua aturan yang selama ini sudah diambil oleh Pak Jokowi, maka akan batal. Tenang Pak Jokowi, masyarakat mayoritas Indonesia dari penduduk yang ada 280 juta jiwa, 250 juta lebih mendukung Bapak. Mereka yang tidak paham akan tujuan orang-orang memanfaatkan dan ingin menggulingkan negara ini, mereka tidak mau mengaca kehancuran negara-negara yang selama ini diadu domba. Irak, Lebanon segala macamnya setelah hancur, siapa yang menangis? Kalau penyesalan tidak mungkin datang di depan, tapi pasti di belakang. Setelah diambil alih oleh asing, mereka hanya menjadi penonton untuk negeri ini. Pak Jokowi yang tidak mau disetir, dan mereka bekerja tulus Pak Jokowi untuk kemaslahatan dan kemajuan yang selama ini sumber daya alam digadaikan untuk asing telah diambil alih. Dan Pak Jokowi tidak mau 10 tahun menata bangsa dan negara ini sudah mulai rapi, jatuh ke tangan pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, bahkan kepentingan asing, dan pemimpin yang seorang hanya menjadi boneka asing. Semoga 2024 pemimpin yang bisa membawa Indonesia lebih maju, lebih baik, dan menjadi Indonesia yang lebih selama ini sudah disegani oleh negara dikuasa karena kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, lebih maju lagi dan lebih disegani lagi, supaya negara Indonesia tidak diacak-acak oleh kepentingan asing yang mengatasnamakan mereka, menyuruh orang-orang bayaran selalu teriak mencari celah kesalahan Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah kekuatan rakyat. Rakyat yang selama ini mendukung masih menonton. Tapi apabila mereka bergerak, maka massa juga akan bergerak. Semoga Pak Jokowi selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Karena apapun tipu daya mereka yang ingin merusak kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia lebih jaya, lebih solid, utuh, dan dijauhkan dari orang-orang munafik di negeri ini. Salam sehat. Ini saya berada di Wuhan. Ini adalah jembatan yang menghubungkan antara Wuhan yang di sebelah sini sama yang di sebelah sana. Ada perputaran ekonomi yang
besar sekali, bawahnya ada kereta, disnya itu untuk jalan yang mobil dan lain-lain. Ini adalah jembatan yang pertama kali dibangun. Ternyata orang di sini dulu kan, kalau dibangun jembatan, dong yang penyeberangan yang laut yang menolak. Tapi sampai 2023 ada 1, 2, 3, dan 4. Itu menandakan apa? Bahwa infrastruktur itu tidak menghilangkan pekerjaan, teman-teman, tapi menimbulkan pekerjaan baru. Ini menjadi yang luar biasa sekali. Inilah menjadi mungkin keberuntungan kami, yaitu generasi Z yang ada di Indonesia dibanding dengan generasi Z yang ada di seluruh dunia. Itu adalah menyaksikan caranya Pak Jokowi menjadi presiden. Saya tidak berlebihan untuk ngomong ini, teman-teman, tapi ada beberapa kisah-kisah yang inspirasional. Ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah bahwa keputusan itu harus dimulai dari perhitungan. Tidak boleh keputusan itu berdasarkan, oh, dia kan sudah ahli, dia kan sudah memang bidangnya itu, dia ini adalah senior, harus didengarkan. Contohnya apa? Contohnya ketika corona, semua orang menyuruh untuk lockdown. Presiden itu memutuskan apa? Oke, kita nggak ada namanya lockdown. Ternyata itu benar, Pak. Keputusan itu dipuji oleh semua negara, itu menjadi keputusan yang berhasil. Kuliah pun kami dibahas, Pak. Keputusan yang berhasil itu keputusan Indonesia untuk tidak lockdown. Mereka memuji keputusan tersebut. Kira-kira menurut kalian benar nggak Pak Jokowi itu adalah presiden terbaik di dunia saat ini? Gimana kalian? Memang luar biasa Pak Jokowi. Saya mengingat kembali ketika pandemi COVID-19, teman-teman. Seluruh negara, bahkan PBB pun menyatakan ini lockdown, harus naik lockdown. Presiden Jokowi melalui pemerintahannya memutuskan tidak lockdown. Pertama, memang lockdown itu membutuhkan biaya yang besar karena harus segala aktivitas itu kan sangat dibatasi, sehingga negara harus hadir untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dengan keputusan tidak lockdown ini, teman-teman, itu keputusan yang sangat luar biasa yang dipuji oleh negara asing. Bahkan dengan keputusan tidak lockdown ini, ekonomi Indonesia ini tidak terganggu, teman-teman. Bahkan ada negara-negara lain kolaps karena pandemi COVID-19. Tapi ternyata dengan keputusan pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu strong karena keputusan tidak lockdown. Mengenai ijazah palsu, teman-teman, sampai kapan ini kalian itu? Banyak cara kalian lakukan untuk bagaimana Pak Jokowi agar tidak selesai di 2024. Minimal diturunkan dengan paksa begitu. Berbagai macam cara agar Pak Jokowi berhenti sebelum masa akhir tugasnya. Alhasil semua trik, ya, semua jurus yang dipakai itu tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil. Kita akan merasakan apa yang dilakukan Pak Jokowi hari ini akan kita rasakan nanti. Kita akan merasakan bahwa luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi Dodo hari ini. Ya. Kalau kalian mempunyai ijazah palsu Pak Jokowi, tunjukkan. Karena kan yang digugat ijazah palsu. Terus Pak Jokowi suruh menunjukkan ijazah asli. Yang gugat ijazah palsu siapa? Tunjukkan kalau ada ijazah palsunya Pak Jokowi. Kan begitu rumus matematikanya. Nggak usah nyeleneh-nyeleneh. Nggak usah tunjukkan saksinya di mana-mana. Tunjukkan aja ijazah palsunya Pak Jokowi begitu. Ya. Kan yang kalian tuntut ijazah palsu. Tunjukkan ijazah palsunya mana. Ya. Malah orang-orang yang menuntut ijazah palsu itu hari ini menderita. Bambang Tri masuk bui. Kemudian Sugi Nur yang sebenarnya nggak terlibat karena dia, mohon maaf, diduga ikut mempromosikan itu tentang ijazah palsu. Akhirnya masuk bui sampai sekarang. Apa yang kalian dapat? Ya, demo di mana-mana. Ijazah palsu, ujung-ujungnya apa? Makzulkan Jokowi kan? Itu kan yang kalian cari, intinya ya itu. Apalagi santai, biasa aja. Nanti 2024 Pak Jokowi sudah selesai. Kita tunggu presiden selanjutnya gitu. Ngapain sih kalian nyerang ijazah palsu 3 bulan ini? Mau berakhir Pak Jokowi, sudah mau selesai. Lalu beberapa tahun yang lalu, selama 9 tahun itu, 9 tahun lebih itu, kemana aja kalian? Setelah apa yang sudah dicapai Pak Jokowi hari ini, siapa juga yang menggubris tuntutan kalian? Malah kalian akan dijadikan sebuah lelucon, dagelan.
Terima kasih teman-teman. Kita harus berpikir waras, berpikir cerdas. Ya, memang kalau kita lihat yang nutup ijazah palsu itu ya orang-orang tua gitu. Orang-orang yang tidak move on, merasa tersakiti, merasa tidak dianggap di negeri ini. Siapa aja, kalian tahu sendiri siapa. Ya kerjanya seperti itu. Nuntut gitu. Sampai tua. Gelandangan politik lah. Ya. Terima kasih. Salam sehat, salam cerdas, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.